Ya kalau saya lihat, menurut saya pemerintah yang salah. Halo semuanya, saya Diksa. Kali ini akan memandu jalannya diskusi mengenai permasalahan sedimentasi di Dasrayu. Salah satunya adalah di Waduk Merica. Kali ini saya ditemani oleh dua narasumber. Boleh memperkenalkan diri narasumber saya? Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Power. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ladi. Saya adalah perwakilan dari para petani di desa-desa di sekitar Dasrayu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana latar belakang dari narasumber kami. Jadi sebenarnya saya penasaran sih bapak-bapak, apa sih permasalahannya ini? Saya kira cukup pelik. Oke, jadi tadi mengenai Dasrayu gitu ya, yang memang saat ini kami hadapi itu kan karena Dasrayu itu ada PLTA ya. Nah, PLTA ini mengalir listrik ke berbagai daerah, yaitu di daerah Jawa, daerah Bali, terus juga Banten dan juga Jogja gitu. Tapi juga di PLTA ini, di Waduk Merica tadi ya, di Waduk Merica ini tuh kami menghadapi permasalahan yaitu di sedimen gitu kan, dimana pada saat ini sedimen itu sudah mencapai angka 88% gitu kan, dan memang dari hasil research kami juga proyeksinya itu di tahun depan itu nanti sedimentasinya itu akan mencapai angka 100% seperti itu. Dan memang dari pemerintah sendiri kami sudah melakukan berbagai upaya seperti itu, dan memang salah satunya itu adalah flushing yang dilakukan secara berkala. Terus juga kami melakukan upaya lain seperti pengerukan tanah. Lalu juga kami sudah melakukan upaya-upaya yang sifatnya preventif seperti itu. Seperti kami melakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar mengenai penanaman pohon yang dapat menahan tanah di hulu sehingga nanti mengurangi endapan sedimen di Waduk Merica seperti itu. Oke, jadi yang saya lihat permasalahannya memang cukup besar sih, dan sudah disampaikan juga sebenarnya sudah ada solusi dari pemerintah. Jadi menurut Pak Landi sendiri sebagai perwakilan desa-desa Dasrayu bagaimana? Ya kalau saya lihat, menurut saya pemerintah yang salah. Waduh, kenapa itu? Ya karena setiap dari program dan perencanaan itu minim keterlibatan atau minim ajakan dari pemerintah terhadap kami para petani atau para warga desa sekitar gitu. Kita coba breakdown dari tadi upaya-upaya penyelesaian permasalahan. Seperti contohnya flushing yang tadi dijelaskan oleh Pak Power. Kita lihat bahwa dampaknya adalah para nelayan itu kehilangan sumber mata pencahariannya karena ikan-ikan yang terkena dampak dari buangan lumpur dari Waduk Merica itu mati gitu. Ini kan tidak adanya pertimbangan akan warga sekitar. Begitupun juga dengan kekurangan air bersih. Bahkan kami berhari-hari sampai minggu-minggu kekurangan air bersih. Itu dari dampak dari flushing tadi. Kemudian dengan pohon-pohon yang tadi sempat disinggung juga yang ditebang gitu ya. Ini sebetulnya mengganggu kehidupan kami, kehidupan perekonomian kami sebagai petani karena secara pohon-pohon yang ditanam itu yang akar-akar besar, otomatis pohonnya berbatang yang besar dan tinggi, itu menghalangi cahaya matahari ya, untuk kentang yang kami tanam gitu, dan ini sangat mengganggu pertanian kami. Kami sebagai petani, kami hanya butuh makan setiap harinya, dan yang kami tahu pohon ini yang mengganggu kehidupan kami, jadi kami tebang gitu. Jadi menurut saya ini pemerintah sama sekali tidak memikirkan kami sebagai orang-orang yang hidup di sekitar Dasrayu seperti itu. Berarti yang bisa saya tangkap, solusi dari pemerintah sendiri memberikan dampak yang lumayan negatif ya untuk para warga yang di sekitar desa Dasrayu. Dan yang saya lihat sendiri sih, sebenarnya pemerintah sudah memberikan solusi, tetapi kurang sinergitas antara multi pihak saja. Jadi bagaimana ini tanggapannya? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, dalam bagian perencanaan, petani ini hanya dijadikan sebagai objek dari perencanaan, melainkan tidak dilibatkan dalam pembentukan perencanaan program. Jadi kami hanya bagian dari hasil aja, tapi tidak bagian dari prosesnya gitu. Hanya bagian dari output, jadi bagian dari input. Inilah sebabnya kami selalu bagian yang terkena dampak gitu, tanpa memikirkan kehidupan kami. Menurut saya pemerintah perlu lebih memikirkan aspek-aspek itu supaya terciptanya kolaborasi seperti itu. Nah,
dari pihak Pak Landi dari warga-warga desa Dasrayu sudah menyampaikan menginginkan kolaborasi. Bagaimana pendapat Pak Power? Saya sih setuju ya dengan ide tersebut. Oke, jadi mengenai sinergitas juga, sebelumnya kami dari pemerintah juga sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya untuk membangun sinergitas tersebut. Salah satunya itu dengan memang melakukan sosialisasi gitu kan. Sosialisasi yang kami lakukan itu sudah dalam berbagai bentuk juga gitu kan. Yang sosialisasi yang pertama itu adalah mengenai penanaman pohon ya yang di hulu itu, yang dimana kami berupaya untuk mengedukasi masyarakat sekitar untuk menggantikan pohon-pohon yang tadi mungkin seperti dibilang Pak Landi itu seperti kentang gitu ya, tanaman-tanaman kentang itu diganti seperti kopi gitu kan, dimana tanaman-tanaman ini pada akhirnya dapat nanti menahan tanah, yang dimana bisa berimplikasi juga untuk mengurangi sedimen di Waduk Merica seperti itu. Terus juga memang bentuk sosialisasi kami yang lain itu ditunjukkan dengan pembentukan kampung ilmu di beberapa wilayah, yang dimana itu merupakan bentuk sarana pendidikan dan juga pemberdayaan masyarakat seperti itu. Nah, tadi kan sudah diberikan ya oleh Pak Power gitu sebagai pemerintah solusi-solusi seperti kampung ilmu dan lain sebagainya yang sudah menjadi bentuk kolaborasi dan sinergitas. Ada nggak sih keresahan yang lain menurut Pak Landi itu? Ya, sebetulnya sosialisasi ataupun pemberian bibit itu sebetulnya bagian dari keresahan kami, karena memang secara bentuk pemerintah turut membantu pada para petani, tapi bantuan ini bukan bantuan yang kami harapkan sebetulnya, karena yang disosialisasikan itu adalah cara-cara menanam yang baik, terus cara-cara menggunakan bibit yang baik atau memberikan subsidi bibit, maksud saya memberikan bibit gitu ya. Sementara kami sebagai petani, kami setiap harinya bersentuhan langsung dengan cara menanam, dengan merawat tanaman dari kecil sampai besar gitu ya. Jadi ini bukan hal yang lagi perlu diajarkan kepada kami. Begitupun juga dengan bibit. Kami sudah banyak sekali bibit gitu. Secara khusus tadi Pak Power sempat bilang tentang kopi, kami sudah banyak bibit kopi. Jadi kami tidak perlu lagi bantuan tentang bibit kopi. Yang kami perlukan adalah jaminan tentang bagaimana kami bisa melanjutkan hidup kami setiap harinya. Bagaimana caranya kami yang sudah memiliki market, sudah memiliki pembeli di kentang, kami sudah paham bagaimana caranya mengelola kentang, kami sudah paham bagaimana caranya mengukur, menjaga keuangan kami selama panen kentang gitu ya, supaya kami bisa nih dari kentang pindah ke kopi. Jaminan apa yang bisa diberikan oleh pemerintah atau Pak Power yang ada di sini kepada kami para petani, seperti itu Pak. Oke, jadi merespons dari apa yang tadi Pak Landi sampaikan juga kan mengenai jaminan gitu ya. Sebenarnya kalau kami dari pemerintah dapat memberikan jaminan gitu ya, jaminan baik itu berupa jaminan harga maupun jaminan market. Tadi kan karena memang disinggung oleh Pak Landi mengenai market gitu ya untuk menjual kopinya. Tapi memang pada akhirnya pemerintah pun juga ingin masyarakat juga bisa mau gitu ya untuk mengikuti standarisasi yang juga diatur oleh pemerintah gitu kan. Seperti nanti kan kita akan sosialisasikan nih soal mengenai bibit ini ntar akan ditanam seperti apa, lalu juga mungkin nanti kopinya ini hasilnya itu kayak bakal dibuat seperti apa, karena kan memang kami memiliki standar kualitas gitu ya untuk nanti pada akhirnya kan akan dipasarkan juga seperti itu. Nah, Pak Power sudah memberikan solusi yang sudah lumayan oke menurut saya. Apakah dari para petani memiliki keresahan lain? Ya, jadi kalau yang saya lihat ya, kalau memang ini tidak hanya perkataan semata gitu ya, memang benar-benar akan direalisasikan, saya rasa ini program yang akan efektif ke depannya karena akan melibatkan petani secara langsung. Kebetulan kami juga sedang mencanangkan sebuah program, yaitu bentuknya seperti koperasi kopi, secara khusus kopi, yang nantinya akan beranggotakan para petani kopi di sekitar Dasrayu gitu ya. Nah, nanti petani-petani ini akan terintegrasi hasil panennya, jadi dihimpun di dalam koperasi ini dengan harga yang telah ditentukan, terstandarisasi. Jadi koperasi ini nantinya yang akan membeli hasil panen dari para petani dengan harga yang standar ataupun bisa lebih, tapi tidak akan kurang dari harga standar gitu. Nah, cuma untuk merealisasikan program ini kami juga perlu bantuan dari pemerintah. Pemerintah harus bisa memberikan jaminan kepada koperasi ini bahwa pemerintah akan turut membantu memberikan pasar atau mencarikan pasar kepada kami supaya kami bisa punya jaminan pasar seperti yang tadi Pak Power bilang, dan juga jaminan harga. Jadi supaya koperasi ini bisa terus konsisten memberikan harga yang paling tidak setiap panen petani tidak akan rugi gitu pada saat panen. Seperti itu Pak. Oke.
Oke, saya sudah menangkap sih poin-poinnya Pak Landi. Dan dari Pak Power sendiri, apakah ada tanggapan lain mengenai jaminan yang akan diberikan? Oke, tadi saya merespons juga dari apa yang dikatakan oleh Pak Landi tadi mengenai koperasi. Sebenarnya kami dari pemerintah akan berkomitmen ya untuk menyediakan pada akhirnya jaminan baik itu berupa market untuk menjual kopi-kopi tadi dan juga untuk jaminan harga gitu kan agar harganya nanti juga stabil. Lalu tapi juga memang di sini penekanannya adalah pada petani juga mau untuk mengikuti standarisasi yang juga diatur oleh pemerintah gitu kan. Jadi nanti juga kopi yang dijual itu memiliki kualitas yang konsisten seperti itu, Pak. Oh gitu Pak. Jadi saya punya ide nih, gimana kalau koperasi kopi ini kita namakan kopi ya? Wah, bisa sih. Bisa. kan ya? Bisa. Oke, terima kasih semuanya telah mendengarkan. Jadi kita tunggu aja di tahun 2025, kita lihat hasilnya. Yep. Diskusi terdahsyat pada abad jangan kita lihat hasilnya. Kita ngobrol.